Ya, semua udah dikasih. Sudah dikasih. Sudah, Pak. Sidang pemeriksaan sengketa pajak PT Simning Buah Engine untuk 2 berkas dibuka dan dinyatakan dibuka untuk umum pada sidang hari ini. Mohon banding kuasa hukum ya. Baik. Kemudian terbanding hadir PST 199 tanggal 27 Februari 2025. Ini sidang pertama, agendanya akan dilakukan pemeriksaan formalitas pengajuan banding. Pemohon banding sudah siap dengan dokumen terkait? Pemohon banding? Sebentar, 1 menit Majelis. Oke, Ya. Untuk memastikan aja. ya. Sebelumnya akan dibacakan penetapan ketua pajak. Silakan panitia untuk dibacakan. Terima kasih Ketua. Ketua Pengadilan Pajak, penetapan nomor PEN 207-PP-BR-2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kami, Ketua Pengadilan Pajak, telah membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, menunjuk Majelis 19A dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. Insinyur Hedi Budi Santosa, SH, MN sebagai Hakim Ketua. 2. Saifuddin SE, SH sebagai Hakim Anggota. 3. Ari Julianto SE, MMAK sebagai Hakim Anggota. Dibantu oleh Rika Ayuni sebagai Panitera Pengganti. Untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan Ketua Pengadilan Pajak ini dengan tempat sidang di Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2025, Ketua Pengadilan Pajak, Ali Hakim SH, SEAK, MSI, MHCA. Lampiran penetapan Ketua Pengadilan Pajak nomor PEN 207-PP-BR-2025, tanggal 19 Februari 2025. Nomor 9. Nomor sengketa 009-323.47/2024/PP. Nomor 10. Nomor sengketa 009324.47/2024/PP. Nama pemohon PT Simning Buah Engine. Jenis pajak SPKTNP. Tahun masa pajak 2024. Jenis pemeriksaan AB. Ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2025, Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim SH, SEAK, MSI, MHCA. Terima kasih Panitera. Untuk berikutnya akan dilakukan pemeriksaan formal pengajuan banding oleh Pak Ketua Adi Julianto. Terima kasih Hakim Ketua. Majelis akan melanjutkan pemeriksaan formal yang diajukan oleh perusahaan PT Simning Buah Engine. Ada 2 berkas ya Pak ya, pemohonnya? Sampai sekarang masih belum Majelis. 2 ya. Jadi untuk SPKTNP 129 dan SPKTNP 130 ya, atau nomor berkas 932347 932447. Untuk lebih cepatnya kami majelis akan periksa sekaligus ya Pak ya. Ya. Majelis sudah menerima ada berkas fakta integritas dari Keu Heng Tong, ya, kemudian fakta integritas dari Dr. Alessandro Rey, ya. Kemudian surat kuasa dari Keu Heng Tong selaku Direktur Utama kepada Dr. Alessandro Rey. Ada 3 surat kuasa yang diberikan ini. Ini fotokopian ya Pak ya.
Kalau yang aslinya mana Pak? Aslinya kami sudah kirimkan majelis pada saat mengajukan banding. Oh gitu, pas ya. Baik, baik. Ya, ini ada asli berkasnya, bukti penerimaan negara dari kedua berkas yang diajukan untuk SPKTNP 129 sebesar 2.612.395.000 dan sudah dibayar 100% berdasarkan BPN tanggal 11 Oktober 2024. Kemudian untuk SPKTNP 130 sebesar 1.773.000.329.000 berdasarkan BPN tanggal 11 Oktober 2024 ya. Majelis juga menerima asli akta pernyataan keputusan para pemegang saham sirkuler sebagai pengganti rapat umum pemegang saham PT Sinming Hua Engine nomor 21 tanggal 30 Januari 2023. Di sini disebutkan Tuan Keu Heng Tong bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama. Baik, dengan demikian Saudara Alessandro Re berhak mewakili pemohon banding ya. Majelis akan melanjutkan pemeriksaan formal. Surat banding dibuat dalam bahasa Indonesia, ditujukan kepada pengadilan pajak. Surat banding diajukan untuk kedua berkas masih dalam jangka waktu 60 hari memenuhi pasal 35 ayat 1 dan ayat 2. Surat banding dibuat untuk satu surat banding, satu keputusan yang dibanding. Surat banding memuat alasan-alasan yang jelas dan surat banding dilampiri keputusan yang dibanding. Dan surat banding menyebutkan jumlah yang masih harus dibayar untuk SPKTNP 129 tadi 2,6 miliar sekian, kemudian untuk SPKTNP 130 1,7 sekian ya miliar sudah dibayar berdasarkan BPN memenuhi pasal 36 ayat 1, 2, 3, dan 4. Dan surat banding ditandatangani oleh Alessandro Re, jabatan kuasa hukum yang telah diberi kuasa oleh Keu Heng Tong, jabatan Direktur Utama memenuhi pasal 37 ayat 1. Kemudian penerbitan SPKTNP masih dalam jangka waktu 2 tahun. Dengan demikian permohonan banding memenuhi ketentuan formal tentang pengajuan banding. Menurut catatan majelis, terbanding sudah mengirimkan surat uraian banding SUB dan juga pemohon sudah menjawab ya, bantahan ya, surat bantahan. Demikian pemeriksaan formal Tuan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hakim Ali Yulianto dari pemeriksaan. Kita memenuhi ketentuan formal pengajuan banding. Di sini masing-masing pihak sudah mengajukan surat banding, sudah ditanggapi
dengan suara yang banding dan juga sudah ditanggapi juga dengan bantahan. Oke. Kemudian untuk banding terkait dasar penetapan yang mau disampaikan. Mohon izin yang mulia, berdasarkan penetapan akan kami sampaikan pada sidang berikutnya yang mulia. Oke, untuk pemohon banding apakah ada yang mau yang di-highlight terkait soal keseluruhan sengketanya? Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Sebelum pemohon memasuki materi berikutnya, pertama mohon diberikan kepada kami surat tugas terbanding majelis supaya kami tahu kami beracara dengan siapa pada persidangan hari ini dan juga mungkin pada persidangan-persidangan berikutnya. Jadi kami tidak perlu memohon lagi majelis, nanti kami tinggal minta saja kopinya dari Panitra. Oke ya. Oke. Terima kasih majelis. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kami masuk ke materi lebih lanjut berkaitan dengan upaya hukum banding, pemohon ingin menanyakan kepada majelis, sebenarnya di majelis ini mazhab yang mau diterapkan berkaitan dengan banding ini apakah murni mengenai materi atau memang campuran antara prosedural dengan materi? Karena ada beberapa mazhab majelis di pengadilan pajak ini, ya, khususnya perkara kepabeanan, kecuali kalau perkara pajak sudah clear majelis ya, berkaitan dengan prosedural. Kalau di pajak itu diperiksa di gugatan, kalau materi diperiksa di banding. Tapi kan di perkara kepabeanan ini ada beberapa mazhab majelis ya, ada yang mencampurnya di banding, ada juga yang memisahkannya di gugatan tersendiri ya. Nah, yang memisahkan, yang mencampur itu tentu menggunakan norma pasal 95. Meskipun di dalam pasal 95 tidak ada pemeriksaan prosedural, ya, di sana hanya murni mengenai materi sebenarnya. Nah, oleh karena itu mohon dijelaskan majelis supaya pemohon mendapatkan pemahaman mengenai hukum acara di majelis ini. Demikian majelis, terima kasih. Yang Anda tanya itu mazhab itu pengertiannya apa? Apakah formal aja atau materi aja atau campuran gitu? Iya, begini majelis. Di yang kami maksud dengan mazhab itu apakah ketika upaya hukum banding diajukan, maka yang diperiksa murni hanya mengenai materi saja sesuai ketentuan pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan, atau memang ada juga pemeriksaan terkait dengan pelanggaran prosedural atau hukum acara pemeriksaan kepabeanan atau audit kepabeanannya, sehingga terbit surat akuo yang diajukan banding ya. Karena begini majelis, karena di pasal 95 itu rumusan normanya hanya bicara mengenai materi ya, tidak ada mengenai prosedural di sana ya. Meskipun di penjelasan pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan bahwa perkara pajak termasuk bea dan cukai ya, dan diperiksa di pengadilan pajak, dan di dalam penjelasannya disebutkan ketika pemeriksaan itu tidak rinci diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan boleh menggunakan Undang-Undang KUP. Namun ada beberapa majelis hakim di pengadilan pajak tidak mengakui KUP sebagai landasan ketika Undang-Undang Kepabeanan tidak mengaturnya. Ada yang mengakui majelis ya, beberapa majelis di sini mengakui ketika tidak diatur di Undang-Undang Kepabeanan maka bisa merujuk kepada Undang-Undang KUP. Nah, kita tahu di Undang-Undang KUP itu ada jelas rumusan norma yang mengatur mengenai gugatan di pasal 31 dan juga pasal 23. Nah, oleh karena itu pemohon ingin menanyakan kepada majelis supaya pemohon tahu menyiapkan alat buktinya sehubungan dengan yang tadi pemohon katakan. Pemohon menyebutnya mazhab majelis, gitu ya. Ya, itu definisi hukumnya kurang lebih seperti itu. Terima kasih majelis. Seberapa dalam majelis melakukan pemeriksaan itu kan? Betul majelis. Ya, oke. Oke,
Oke, secara umum kita pada prinsipnya kita memeriksa materi dan juga prosedur itu. Jadi yang saya sampaikan, prosedur itu kan prosedur yang dilakukan oleh tes banding ya, di dalam melakukan pemeriksaan sehingga keluar produk penetapan itu kan. Ya, artinya kita melakukan pemeriksaannya semuanya gitu. Berarti izin majelis, berarti kami ingin menyimpulkan saja bahwa pemahaman di majelis ini mengenai pasal 95 tidak hanya dibatasi oleh materi, tapi juga berkaitan dengan prosedural, gitu majelis ya? Iya. Karena kami memahami di 95 itu nggak ada prosedural majelis, maka kami tanyakan. Ya, artinya menyeluruh majelis ya? Iya. Artinya majelis ingin mengatakan pasal 95 itu dimaknai oleh majelis termasuk prosedural dan material. Ya. Begitu majelis ya? Iya. Oke. Terima kasih majelis. Ada lagi yang mau disampaikan terkait materi? Kalau majelis tadi mengatakan bahwa makna pasal 95 itu diperluas dengan prosedural selain daripada material, maka awal mulanya nanti majelis ketika nanti kami sudah masuk kepada persidangan kedua setelah terbanding menyampaikan dari dasar penetapan, kami akan menyampaikan alat bukti majelis berkaitan dengan hukum acara atau prosedural penerbitan surat akuo dulu sebelum nanti kami akan masuk ke materi. Begitu majelis. Terima kasih. Oke, pada sidang berikutnya rencana saudara apa yang diagendakan? Memberikan penjelasan tertulis lisan atau saudara kan di dalam surat itu kan sebelumnya kan secara umum menyinggung akan menghadirkan ahli atau apa kan? Ya. Iya, terima kasih majelis. Jadi di dalam banding kami itu kami sudah menyampaikan juga prosedural yang diduga dilanggar oleh terbanding ketika menerbitkan surat akuo selain daripada materinya majelis. Oke. Nah, jadi pertama-tama nanti kami akan membuktikan mengenai prosedural penerbitan surat akuo. Ya, kenapa terbanding itu diduga melanggar hukum acara? Kami menyebutnya hukum acara majelis karena memang itu tahapan-tahapan dalam audit kepabeanan yang harus dilalui, tapi kemudian dilanggar oleh terbanding. Nah, kami akan buktikan satu persatu majelis sampai dengan terbitnya surat akuo yang diajukan banding. Oke. Begitu majelis. Oke, ya pertanyaannya pada sidang berikutnya pembuktiannya bagaimana? Anda mau menyampaikan lisan tertulis atau? Ya, terima kasih majelis. Jadi pemohon akan menyampaikan dulu penjelasan tertulisnya. Ini kan katanya kita maksudnya kan menyiapkan agenda kan. Ya. Sidang pertama apa, sidang kedua apa, dan ketiga apa. Sehingga pada soal gambaran globalnya kita udah tahu kan. Masing-masing disilahkan ke masing-masing pihak untuk membuktikan. Ya, silakan pemohon banding. Ya, terima kasih majelis. Jadi di dalam banding kami persoalannya apa yang kami dalilkan berkaitan dengan prosedural penerbitan surat akuo itu tidak ditanggapi oleh terbanding. Terbanding hanya fokus kepada materi, ya. Bagaimana terbanding atau tim pemeriksa itu mendatangi klien kami selama 4 kali makan siang, bagaimana kemudian KKA tidak diterbitkan atau diberikan, bagaimana pembahasan 4 kali itu tapi tidak ada KKA-nya, ya. Kemudian bagaimana surat tugas perpanjangan tidak diberikan meskipun sudah diminta. Itu adalah bagian daripada hukum acara audit kepabeanan. Nah, itu yang tidak ditanggapi majelis. Makanya sidang berikutnya kami justru mohon majelis supaya majelis sampaikan kepada terbanding untuk menjawab sebenarnya. Karena yang difokuskan terbanding hanya materi saja. Kami punya materi, tentu majelis sudah lihat, ya. Tapi kan tadi majelis mengatakan ada 2 hal yang perlu dijawab di situ, ya. Nah, mazhab majelis tadi ada formalitas, kemudian ada juga materi. Nah, itu yang belum dijawab majelis. Oke, itu kan di sini udah ada proses surat banding, surat banding, dan surat bantahan kan. Oke, kemudian untuk konteks ketika dilakukan audit pemohon banding, importer minta KKA, kan yang disampaikan cuma detail saja tanpa KKA itu kan. Betul majelis. Iya. Itu banding bagaimana tanggapannya? Kan di surat banding kan disebutkan itu ya. Artinya yang ditanyakan ketika audit tidak disampaikan KKA kan. Bukan disampaikan ketika
persidangan. Mohon izin yang mulia, Ya. untuk itu akan kami sampaikan secara tertulis pada sidang berikutnya ini sekaligus menanggapi bantahan dari pemohon yang mulia. Oke. Karena kami harus mengecek dulu bantahannya di kan dikirim yang mulia, kami harus mengeceknya dulu. Oke. Oh, belum terima ya mungkin. Bantahnya sudah diterima belum? Belum kami cek yang mulia, mohon izin yang mulia. Oke, kalau yang sudah dikirim kan harusnya sudah kami terima juga yang mulia. Kelihatannya sudah dikirim. Ini kan satu file aja sih. Jadi mungkin coba dicek ya, kan udah dikirim. Baik yang Oke, tadi kan pemohon banding menanyakan lagi kan, mengapa tidak dijawab kaitannya dengan permintaan itu kan KKA pada waktu proses audit. Oke, silahkan nanti terbanding mau menanggapi ya pada sidang berikutnya. Ya terbanding ya. siap yang mulia. Oke, untuk sidang hari ini dari terbanding cukup. Kami cukup. Dari pemohon banding ada lagi yang mau disampaikan? Sementara itu majelis kami hanya nanti menunggu saja dari terbanding tanggapannya. Kalau terbanding izin majelis, kalau terbanding ternyata tetap hanya mengatakan bahwa sudah, padahal belum. Contohnya tadi majelis ya, KKA-nya dibilang sudah disampaikan, padahal belum. Nanti kami akan hadirkan saksinya majelis yang hadir pada saat pembahasan. Karena KKA itu diterbitkan setelah terbitnya surat akuo. Ya, dan itu pun pakai Excel mati. Nah, jadi kami akan hadirkan saksi fakta untuk menjelaskan itu sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oke. Ya. Silakan ya masing-masing itu ya. Pembuktian itu ya terhadap dalil pihak lawan. Oke. Udah cukup pemohon banding? Sementara cukup majelis. Oke, sementara cukup ya. Oke, sementara kita tunda dulu. 21 ya. Sudah satu. Sidang pemeriksaan sengketa pajak PT Sinmin 2 Engine ditunda dan dilanjut lagi pada tanggal 21 April 2025 dan sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Dengan telah selesainya pemeriksaan terhadap pemohon banding PT Sinmin 2 Engine, maka Majelis 19 telah selesai melaksanakan sidang pemeriksaan sengketa pajak dan sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis akan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin bisa meninggalkan ruangan.